sampaikan bahwa webinar kali ini bertajuk adalah pelacakan kontak, mengoptimalkan dukungan masyarakat dalam 3T. Dan diskusi panel ini nanti kita akan mengerucutkan beberapa poin penting yang ingin kita gagas bersama. Adalah satu, lawan stigma dan kabar bohong seputar COVID-19. Ini adalah bahaya yang benar-benar tantangan luar biasa kita saat ini untuk dapat melawan hoax dan juga kabar bohong. Dan juga mengenali peran masyarakat dalam 3T, mengenali peran Pemda dalam 3T, ini nanti kita juga ingin mendengarkan pengalaman langsung dari beberapa Pemda, dan mengenali pentingnya 3M, 3T, dan juga vaksinasi terpadu. Dan sesi panel diskusi ini nanti akan dibuka oleh Bapak Zulfikar Amir yang akan menyampaikan perspektif baru dari 3T, apa yang masih ada kesenjangan atau yang perlu diamplifikasi terkait 3T dan juga pelibatan masyarakat dalam penanganan COVID-19 ini, khususnya juga pemahaman terkait dengan 3T itu sendiri, dan dilanjutkan oleh Bapak Egy Abdul Wahid, perwakilan dari CISDI, yang nanti beliau akan menyampaikan tentang kendala peningkatan 3T berdasarkan pengalaman program PUSPA di Jawa Barat, dan selanjutnya disusul oleh Bapak Fahmi Idris yang nanti beliau akan menyampaikan terkait mengenali peran masyarakat berdasarkan pengalaman 3T berbasis masyarakat yang ada di Bogor. Dan selanjutnya adalah Bapak Wakil Gubernur Jatim, ada Pak Emil Dardak yang nanti beliau akan menyampaikan peran Pemda dan strategi 3T di Jawa Timur. Dan panelis terakhir nanti ada Ibu Britania Astari selaku kontributor Public Health Pandemic Talks yang akan menyampaikan pentingnya 3M, 3T, dan vaksinasi terpadu. Dan sebelum kita akan memulai diskusi panel kita pada siang hari ini, izinkan saya juga menyampaikan sedikit pengantar bahwa webinar ini diadakan dalam rangka untuk mendukung program Lead On, sebuah inisiatif yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan InvestDM dengan tujuan untuk mendukung penanganan COVID-19 yang inklusif melalui program Risk Communication and Community Engagement. Dan webinar ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman publik dan kita semuanya selaku pemangku kepentingan tentang tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 3T dan juga kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Dan selanjutnya saya juga ingin sampaikan beberapa ketentuan dari sesi diskusi panel ini, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, setiap pemateri memiliki waktu 14 menit untuk menyampaikan materinya, 14 menit untuk seluruh pemateri. Dan kedua, selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Jadi Bapak Ibu peserta, kami mohon perhatiannya selama pembicara menyampaikan materi, dimohon untuk tidak melakukan interupsi. Dan yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah seluruh pembicara menyampaikan materinya. Dan nanti juga akan ada webinar kit untuk penanya yang terpilih saat sesi tanya jawab berlangsung. Baik, itu tadi sedikit pengantar dari kami semua, Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang memang ingin kita cita-citakan melalui diskusi yang baik ini bisa berfaedah bagi masyarakat kita dan juga seluruh kepentingan yang terlibat dalam forum ini. Dan tak berlama-lama, kami ingin langsung saja mempersilahkan keynote speaker kita pada siang hari ini, Profesor Zulfikar Amir, untuk menyampaikan materinya. Dan kepada Profesor Zulfikar Amir, dipersilahkan untuk waktunya. Terima kasih Mbak Yohana. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua, kepada para panelis, Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Mas Emil Dardak, Dr. Britania, Pak Egy Abdul Wahid, dan Profesor Fahmi Idris. Saya Zulfikar Amir, saya seorang sosiolog dan saya saat ini berada di Singapura sebagai staf pengajar di School of Social Sciences Nanyang Technological University. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Lean On dan juga dari Mercy Corps yang telah mengundang saya untuk memberi keynote speech di acara yang sangat amat penting ini, dan saya yakin kita akan banyak belajar dari apa yang dipaparkan oleh para pembicara hari ini. Nah, izinkan saya menayangkan screen saya. Ini bisa dilihat ya. Oke. Prof, share screen dari kami ya. Share screen dari saya. Bisa nggak?
Ini bisa, ya. Oke, jadi topik pembicaraan saya hari ini berkaitan dengan tema dari webinar, yaitu contact tracing, dan saya mencoba mengkontekstualisasikan apa yang kita sebut sebagai contact tracing di dalam kerangka ilmu sosial, lebih spesifik lagi sosiologi bencana, di mana contact tracing ini saya lihat sebagai sebuah praktek sosial atau social practice yang kita lakukan selama pandemi ini dalam rangka untuk mengurangi laju penularan. Nah, kenapa sangat penting untuk meletakkan contact tracing dalam kerangka social practice? Karena kalau kita lihat seperti apa yang akan saya sampaikan nanti, contact tracing ini tidak sekedar hanya cara untuk melacak orang yang kemungkinan terpapar, tetapi ada proses sosial di situ, ada ikatan sosial, dan ada semacam struktur sosial yang memungkinkan contact tracing ini berhasil dan efektif. Dan karena itu kita perlu paham bagaimana contact tracing ini berada di dalam lingkungan sosial dan bagaimana dia bisa bekerja dengan optimal. Nah, oke. Sebelum saya masuk ke permasalahan contact tracing, saya mau kasih sedikit gambaran yang yang umum mengenai pemahaman kita tentang wabah penyakit, apakah itu epidemi atau pandemi tergantung skalanya. Jadi wabah penyakit itu sebenarnya bisa dilihat dari dua dimensi. Pertama, dia adalah fenomena biologis karena ini adalah fenomena yang di-trigger atau dipicu oleh keberadaan patogen, apakah itu virus atau bakteri yang kemudian menular ke berbagai lapisan masyarakat. Sehingga karena dia adalah fenomena biologis, kita membutuhkan intervensi medis untuk merespon krisis yang terjadi di masyarakat akibat penularan dari sebuah penyakit. Nah, di sisi lain kita juga bisa melihat wabah penyakit, apakah pandemi maupun epidemi, sebagai sebuah fenomena sosial. Kenapa? Karena karena pola penularan yang terjadi di masyarakat itu sangat tergantung pada pola perilaku dan relasi sosial yang terbentuk di masyarakat. Ada masyarakat yang memungkinkan penularan itu terjadi secara minimal, tetapi ada juga pola interaksi dan struktur sosial yang memungkinkan satu jenis penyakit itu yang bisa menyebar dengan sangat cepat gitu. Dan karena dia adalah fenomena sosial, kita membutuhkan berbagai bentuk intervensi sosial untuk menekan laju penularan. Nah, intervensi sosial inilah yang kemudian sering kita lakukan dalam dalam konteks pandemi ini, misalnya melakukan isolasi atau melakukan pembatasan interaksi atau pembatasan sosial. Ini adalah bentuk-bentuk intervensi sosial yang kita butuhkan untuk merespon situasi krisis pandemi selama 1,5 tahun terakhir. Nah, ini tentu hal yang udah sangat umum dibicarakan, tetapi saya cuma mau memberi highlight aja mengenai bagaimana kita memahami intervensi sosial di dalam kurva ini. Ya. Hilang lagi ya. Ada dua hal yang sangat penting di dalam kurva ini. Pertama adalah garis putus-putus. Karena garis putus-putus inilah yang menentukan sejauh mana kita mampu menekan jumlah mortalitas. Kalau misalnya garis putus-putusnya rendah, berada di bawah, dia agak ke bawah, maka kemungkinan risiko kematian itu akan sangat tinggi. Nah, ketika garis putus-putusnya ini agak ke atas, kemungkinan besar seluruh orang yang terdampak atau terpapar bisa ditangani oleh fasilitas kesehatan. Jadi ini yang sangat menentukan sebenarnya. Nah, faktor kedua yang juga penting kita pahami adalah bagaimana kita melakukan pelandaian kurva dari yang tinggi menjadi rendah, dan itu sebenarnya kuncinya sebenarnya simple. Dia adalah dia membutuhkan intervensi sosial dalam bentuk pembatasan sosial, dalam bentuk
perubahan perilaku, penggunaan masker dan sebagainya, yang merupakan upaya-upaya yang bersifat sosial yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka untuk menekan laju penularan sehingga kita bisa melandaikan kurva. Jadi di sini pentingnya pemahaman kita mengenai dinamika sosial, karena tanpa itu kita tidak mampu atau mungkin tidak bisa melakukan intervensi sosial ketika dinamika masyarakatnya itu begitu kompleks. Dan karena itu kita membutuhkan kacamata ilmu sosial, dalam hal ini sosiologi, untuk memahami bagaimana masyarakat mempersepsi risiko suatu jenis penyakit, lalu bagaimana mereka mengubah perilaku mereka sehingga mereka bisa bertahan dan tetap selamat selama masa pandemi. Jadi dua hal ini yang menurut saya harus kita perhatikan dengan sangat seksama di dalam kacamata sosiologi bencana. Nah, kontak tracing seperti saya bilang tadi adalah sebuah upaya untuk menekan laju penularan, dan ini adalah aktivitas atau kegiatan yang berada di antara wilayah sosial dan wilayah medis, karena kita bicara tentang bagaimana mendeteksi orang yang kemungkinan terpapar lalu kemudian mengisolasi dia sehingga dia tidak menular ke orang lain. Nah, kita tahu kontak tracing itu sangat penting di dalam upaya untuk menekan laju penularan. Walaupun kalau kita lihat memang selama 1,5 tahun pandemi di Indonesia, kontak tracing itu masih merupakan isu yang relatively marginal gitu, karena sampai saat ini rasio kontak tracing di Indonesia itu masih sangat rendah. Pemerintah lebih banyak mengkampanyekan protokol kesehatan, padahal kontak tracing itu adalah upaya untuk membuat suatu klaster itu tidak menjadi besar. Nah, kalau kita lihat misalnya spiral yang ada di gambar sini, ya, ketika ada seorang individu terpapar, lalu kemudian dia kontak dengan orang lain, lalu kemudian orang-orang lain yang terkontak ini kemudian berkontak dengan orang lain, lalu kemudian terbentuklah atau terjadilah penularan secara lokal, dan kemudian kalau misalnya tidak dibendung, dia akan menjadi penularan berskala kota atau selalu wilayah, dan akhirnya menjadi wabah penyakit dalam skala nasional. Nah, contact tracing adalah sebuah instrumen yang sangat fundamental, karena kalau kita lihat pada kenyataannya setiap krisis itu mulai dari sebuah kesalahan atau sebuah kasus yang sangat kecil. Lalu kemudian krisis ini akan melakukan propagasi atau penyebaran dengan sangat cepat, khususnya di masyarakat yang terkoneksi dengan sangat erat satu sama lain. Dalam hal ini misalnya masyarakat urban seperti misalnya di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di mana density atau kepadatan penduduknya itu salah satu yang tertinggi di dunia, sehingga krisis atau wabah penyakit ini bisa menyebar dengan sangat cepat. Dan karena itu contact tracing adalah salah satu instrumen yang sangat fundamental untuk menekan, untuk mendeteksi sejak dini siapa yang tertular dan kemudian melakukan isolasi. Dan contact tracing itu adalah sesuatu yang menurut saya nafas dari penanganan pandemi secara universal. Tapi sayangnya seperti saya bilang tadi, contact tracing ini masih sangat lemah di Indonesia, dan karena itu kita harus membicarakan secara lebih detail mengapa kontak tracing ini lemah dan apa yang bisa kita lakukan dan sumber daya apa yang bisa kita gunakan untuk dimobilisasi dalam rangka meningkatkan kontak tracing. Nah, tetapi pada kenyataannya kontak tracing itu juga punya kendala, karena ini adalah sebuah upaya untuk menelusuri orang-orang yang kemungkinan terpapar di masyarakat yang begitu kompleks. Nah, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada 4 kelompok manusia yang kita temui setiap hari. Pertama adalah orang-orang yang berada di lingkungan keluarga kita atau di dalam rumah tangga. Jadi ini adalah lingkaran yang paling kecil atau household. Ini adalah orang-orang yang hidup bersama kita. Lalu kemudian di luar itu adalah orang-orang yang kita temui secara rutin setiap hari, misalnya orang di kantor, orang di sekolah, ya, orang di pasar dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang kita kenal, yang kita temui secara rutin di luar rumah. Lalu kemudian lapisan ketiga itulah orang yang kita temui untuk urusan tertentu, people whom we meet for an occasion, misalnya ketemu dokter, ketemu klien, ketemu penjual dan sebagainya gitu. Nah,
Di luar dari insidental ini, lapis ketiga ini kemudian ada lagi lapisan keempat. Ini lapisan yang paling luas, yang paling rumit, yaitu orang-orang yang kita temui secara tidak sengaja, koinsidental. Orang-orang yang kita temui secara acak, yang kita ketemu tiap hari, baik itu ketemunya di angkot, di MRT, di Alfamart dan sebagainya. Nah, 4 layer dari manusia yang kita temui hari ini memiliki tingkat kemungkinan untuk terpapar ketika ada salah satu orang di dalam sebuah komunitas atau di dalam sebuah masyarakat, di dalam suatu masyarakat yang terpapar COVID-19 atau terpapar suatu jenis penyakit menular, sehingga kontak tracing ini menjadi sangat menantang atau menjadi sangat rumit karena kita berhadapan dengan 4 layer manusia yang kita harus lacak ketika seorang terpapar dan kemudian dia pergi ke gereja atau ke masjid, lalu kemudian dia ke shopping mall dan sebagainya. Nah, ini yang membuat pekerjaan kontak tracing itu menjadi sangat rumit ya. Pada akhirnya memang kalau kita lihat kontak tracing yang paling efektif atau paling cepat dilakukan itu ada pada level ada 2 layer. Orang-orang yang berada di dalam rumah tangga yang sama, ya. Lalu kemudian orang-orang yang kita temui setiap hari, yang kita kenal, gitu. Ini 2 level yang sangat dimungkinkan untuk dilacak, dan ini mungkin bisa kita lakukan. Tapi ketika kita bicara tentang lapis ketiga atau lapis keempat, ya, ini yang menjadi permasalahan. Dan saya melihat beberapa data di mana sebagian besar kasus penularan itu disebabkan oleh orang-orang di lapis ketiga dan lapis keempat yang tidak bisa dilacak. Nah, ini yang disebut sebagai unlinked cases atau kasus-kasus yang tidak terkoneksi. Karena ketika seseorang tiba-tiba merasakan gejala dan kemudian dites positif, dan dia nggak tahu dia dapat dari mana, seluruh keluarganya baik-baik saja, seluruh orang yang dia temui juga baik-baik saja, tapi kemudian dia tiba-tiba merasakan gejala. Jadi unlinked cases ini yang menjadi enigma atau semacam misteri besar, khususnya di dalam melacak seberapa besar untuk mengetahui seberapa besar penularan yang terjadi di masyarakat. Nah, sebenarnya ada beberapa teknik kontak tracing yang dilakukan, salah satunya dengan menggunakan teknologi. Nanti akan saya bicarakan dan kita bisa diskusi di sesi diskusi berikutnya. Tapi intinya ini bisa dilakukan, tetapi tentu dengan kondisi-kondisi tertentu. Dan ketika kita melihat kontak tracing tidak semata-mata sebagai upaya untuk menelpon orang yang terpapar lalu kemudian melakukan tes terhadap orang tersebut, ada hal-hal yang sifatnya fundamental yang memungkinkan kontak tracing itu bisa bekerja secara efektif di masyarakat, khususnya di masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan mengenai COVID-19 yang relatif rendah. Jadi ada kondisi-kondisi sesuai yang memungkinkan kontak tracing ini bisa bekerja dan justru menjadi barrier dari upaya untuk melakukan kontak tracing. Saya mengidentifikasi 5 aspek yang mungkin bisa kita diskusikan. Pertama adalah public trust atau kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ini sangat penting karena ketika kepercayaan publik itu sangat rendah, akan sulit untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam upaya melacak potensi-potensi kasus yang terjadi. Faktor kedua adalah social capital atau solidaritas sosial, di mana masyarakat itu saling membantu satu sama lain, sehingga ketika ada seseorang terpapar, orang-orang di sekitarnya langsung membantu dan kemudian melacak orang-orang yang kemungkinan terinfeksi. Persepsi resiko juga menjadi hal yang sangat krusial karena ketika seseorang terpapar tapi tidak punya wawasan mengenai resiko yang dia hadapi, kemungkinan dia tidak akan melakukan kontak tracing. Berbeda kalau misalnya dia memiliki tingkat persepsi yang tinggi dan kemudian dia akan rela melakukan kontak tracing dengan orang lain. Legitimate authority itu adalah sesuatu hal yang juga sangat penting karena kontak tracing adalah upaya untuk adalah sebuah bentuk semacam pemaksaan, ya, quote unquote, di mana seseorang yang kemungkinan terpapar tidak datangi dan kita minta tes, itu adalah sebuah pemaksaan karena dia berhak untuk tidak melakukan tes, ya kan. Nah, ketika otoritas itu memiliki tingkat legitimasi yang tinggi, orang tersebut percaya dengan pemerintah, dia akan dengan rela melakukan kontak tracing karena dia yakin bahwa apa yang dilakukan
lakukan itu akan bermanfaat buat masyarakat, karena dia percaya dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, terakhir adalah infrastruktur teknologi. Nah, saya yakin di Indonesia sudah ada beberapa teknologi, berbagai jenis teknologi yang dimanfaatkan, termasuk tentunya silacak dan sebagainya. Nanti kita bisa bicarakan, tetapi intinya adalah bahwa penggunaan teknologi dalam kontak tracing itu juga punya limitasi, punya keterbatasan. Tanpa adanya dukungan dari 4 aspek tadi, penggunaan teknologi itu menjadi meaningless, karena akhirnya orang juga enggan untuk menggunakan teknologi tersebut ketika mereka tidak percaya dengan data yang akan data yang akan diambil oleh pemerintah. Nah, saya mau share sedikit hasil survei. Saya pikir menarik untuk membandingkan. Tadi ada survei yang ditampilkan oleh Mbak Deno dari SISDI kalau nggak salah tadi ya. Nah, ini ada satu survei yang kita lakukan, saya dan Social Resilience Lab NTU bekerja sama dengan Lapor COVID yang kita lakukan di Bogor tahun lalu, September 2020. Jadi sebenarnya yang survei yang kita lakukan itu adalah survei persepsi risiko, tetapi kemudian ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan kontak tracing, dan datanya cukup menarik karena mungkin ini bisa membuat Pak Wali Kota Kang Bima bisa sedikit optimis ya mengenai ini. Jadi ada satu pertanyaan di mana kita menanyakan, jika Anda baru ketemu atau kontak dengan orang yang ternyata positif COVID-19, apa yang Anda lakukan? Dan kita bisa melihat di sini paling besar itu 49% yang mengatakan bahwa mereka akan segera melapor dan mengisolasi diri. Ini adalah upaya volunteer atau self consciousness, ya, kesadaran diri sendiri yang dilakukan oleh individu tersebut untuk mengisolasi dan melapor sehingga dia tidak akan menular orang lain. Jadi ada kesadaran risiko yang tinggi di sini. Lalu kemudian ada 21,48% yang mengatakan segera melapor ke gugus tugas, ya. Lalu kemudian kita masih pakai istilah gugus tugas dari tahun kemarin ya. Kemudian 25,26% itu akan konsultasi dulu dengan orang terdekat sebelum mereka melapor ke gugus tugas. Lalu kemudian ada 2,48% yang menunggu di kontak, jadi mereka mereka cenderung pasif. Dan yang menarik ada 1,69% yang tidak mau melapor sama sekali dan menghindari tes. Ini data yang menarik dan menunjukkan dan bisa memberi semacam optimisme bahwa kontak tracing itu akan relatif mudah dilakukan ketika masyarakat memiliki kesadaran ini. Saya coba cross check dengan data yang lain. Ini secara gender kita bisa lihat di sini ya, bahwa untuk kelompok perempuan kesadaran untuk segera melapor dan mengisolasi diri itu 53,62%, lebih besar daripada laki-laki 45,17%, sementara yang memilih untuk tidak menjawab sebanyak 42,95%. Datanya ini cukup konsisten dengan yang tadi di sini ya, kalau kita lihat, karena di mana ada 18,9% kalangan laki-laki yang segera melapor, tapi lalu kemudian ada 24,05% yang akan konsultasi dulu. Nah, kelompok yang akan konsultasi dulu ini yang menarik untuk dicermati, karena bisa menjadi semacam channel buat kita untuk mengintervensi perilaku sosial sehingga kontak tracing itu menjadi lebih mudah dan efektif untuk dilakukan. Kita bisa juga cross-check dengan tingkat pendidikan, dan ada semacam pola yang cukup konsisten antara tingkat pendidikan dan kesadaran untuk melakukan kontak tracing. Kita bisa lihat di sini, semakin tinggi level pendidikannya, semakin besar kemungkinan mereka untuk melakukan untuk melapor dan mengisolasi diri. Jadi ini menarik. Jadi faktor pendidikan itu juga menentukan keberhasilan dari kontak tracing. Dan terakhir itu saya cross check dengan social responsibility. Jadi kita cross check dengan pertanyaan, seberapa peduli Anda dengan kondisi kesehatan dan ekonomi orang-orang di sekitar tempat tinggal dan kerja Anda selama masa pandemi. Ini adalah ciri-ciri dari social capital, di mana orang peduli dengan orang lain, dan kemudian kalau misalnya bantuan dibutuhkan, mereka tidak segan untuk memberi. Dan kita bisa lihat data yang menarik di sini, di mana orang yang sangat peduli itu adalah mereka yang cenderung segera melapor dan mengisolasi diri. Nah, titik ekstrimnya adalah orang yang sangat tidak peduli. Kita bisa lihat di sini, ada sekitar 38,52% itu tidak akan melapor dan menghindari tes.
Nah, ini menarik untuk melihat bagaimana social responsibility itu punya korelasi langsung terhadap upaya contact tracing yang dilakukan secara volunteer oleh individu. Jadi mungkin kita bisa diskusi lebih detail lagi di sesi diskusi. Yang terakhir, ketika kita bicara tentang pandemi COVID-19, ini adalah sebuah krisis yang berdurasi panjang. Artinya kita berhadapan dengan krisis yang tidak selesai dalam 1-2 hari, seperti misalnya gempa bumi, atau berhadapan dengan apa yang di dalam sosial bencana disebut sebagai slow burn crisis, atau krisis yang pelan-pelan berlangsung, ya, dan kemudian kita nggak tahu kapan kira-kira dia akan berakhir gitu. Ya. Nah, karena itu kita butuhkan ketahanan sosial, ketahanan pandemik, di mana ketahanan ini muncul atau dibangun dari dua sisi. Pertama dari institusi, yaitu pemerintah, lalu kemudian badan-badan penanggulangan bencana dan sebagainya, dan di sisi lain adalah respon dari komunitas. Jadi resiliensi ini tidak bisa dibangun dari satu pihak saja, tetapi harus dibangun dari dua pihak, sehingga terjadi semacam sinergi yang produktif di dalam meningkatkan ketahanan kita terhadap pandemi. Kenapa keduanya harus berinteraksi? Karena setiap layer ini memiliki constraint dan juga memiliki keterbatasan. Ya kan, pemerintah tidak punya akses langsung ke setiap kelompok, setiap individu yang berada misalnya di sebuah RT RW. Yang bisa melakukan itu cuma komunitas. Di sisi lain, komunitas itu tidak punya sumber daya yang cukup untuk melakukan pelacakan, untuk melakukan tes. Itu harus datang dari pemerintah. Karena itu sinerginya harus dilakukan, dan kita harus melihat bahwa contact tracing ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab kolektif, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga masyarakat. Tidak hanya dilakukan oleh komunitas, tapi juga membutuhkan sumber daya dan dukungan dari berbagai organ pemerintah. Dan untuk kesimpulan, ada 4 poin yang saya ingin tekankan secara sangat singkat. Pertama adalah contact tracing itu adalah sebuah praktek sosial yang kita lakukan untuk menekan laju penularan. Kenapa disebut sebagai praktek sosial? Karena dia merupakan atau meliputi pengetahuan, kemudian hubungan sosial setiap hari, dan juga institusi sosial. Dan keberhasilan suatu upaya untuk melakukan contact tracing itu sangat tergantung pada kondisi-kondisi sosial yang ada di suatu masyarakat. Dan seperti saya bilang tadi, contact tracing itu sangat fundamental untuk meningkatkan ketahanan kita terhadap pandemi ini, khususnya ketika kita berhadapan dengan fakta bahwa pandemi ini bersifat multi waves, ya. Kita nggak tahu kapan akan selesai, tetapi kita harus memiliki stamina untuk tetap bertahan. Dan terakhir adalah contact tracing itu mestinya dilihat sebagai upaya tanggung jawab kolektif, dan harus menjadi salah satu agenda utama dari penanganan pandemi selain protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Baik, Profesor Zulfikar. Terima kasih, luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk pemaparan yang komprehensif dan juga data-data yang luar biasa. Banyak sekali, Prof, hal-hal yang ingin saya bedah dan saya tanyakan kepada Profesor terkait bahwa ini kan pandemi ini ada suatu bencana yang tadi Prof sampaikan, waktunya itu sangat panjang, dan ini ada yang pertama, ini bukan sekedar wabah. Nah, bagaimana kemudian aspek-aspek sosial kebencanaan yang selama ini mungkin kita ketahui bersama secara teori ataupun praktek di lapangan ini benar-benar bisa juga selaras dengan situasi yang benar-benar berbeda ini. Nanti kita akan bedah, tahan dulu Prof, kita akan langsung masuk dulu ke pembicara selanjutnya. Kita akan langsung